dari SP57. Aku Andri dari FMIPA 56. Halo, aku Aldi dari FMIPA 55. Aku Rima dari Fateta 57. Aku Faris dari FEM 56. Aku Zalfa dari FPK 57. Aku Hasna dari SKHB 57. Kami dari Duta IPB University. Kalau aku sibuknya sekarang lagi PKL dan juga ikut Duta 8 di PB University. PKL di mana, Kak? Di RCTI. Mau dong Kak, Mas Lina Kak. Kak Aldi. Kalau aku sekarang lagi penelitian. Oh iya, sama aku juga lagi menempuh studi di program studi mikrobiologi Sekolah Pascasarjana IPB. Wow. S2 sampai S Moni. Wah, kalau ngomongin ini ya, ngomongin tahapan seleksi, pastinya yang aku lihat tuh setiap tahunnya ada perkembangan kayak gitu. Tapi kalau di zaman aku dulu, pasti yang pertama kita ada tes wawasan dulu. Karena sebagai Duta IPB kan kita harus punya wawasan yang luas ya teman-teman ya. Benar, Pak. Jadi dites dulu nih pengetahuan baik itu tentang ke-IPB-an ataupun mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang agak menggelitik nih. Karena mungkin kalau sangat teman membangunkan ya. karena kalau misalnya teman-teman kan teman-teman udah duti semua nih ya. Iya. Jadi pasti anak SMA tuh nanyanya kadang yang out of the box kayak gitu. Selanjutnya dilanjutin sama tes public speaking karena pastinya menjadi duta tuh kan yang dilihatnya ini ya kayak bagaimana cara kita deliver informasi IPB gitu ke anak-anak SMA ataupun ke masyarakat luas. Jadi harus dites tuh. Terus juga selanjutnya ada div interview biar tahu nih kita seluk-beluknya tuh kayak gimana gitu, istilahnya kita dikupas nih sampai kalau bisa sampai atom nih bisa ya. Teman-temannya sampai unsur terkecil kita dikupas semua. Dan terakhir, rangkaian terakhir ada final stage. Oke, kalau tadi kan Kak Aldi udah sebutin ada tes wawasan, terus tip interview, public speaking, itu juga kita sama. Tapi bedanya nih, kita itu ada one step closer. FYI itu juga part yang bikin aku deg-degan dan seru banget. Betul. Satu, dua, tiga, tunjukkan. Sarah! OSC, OSC. Final stage. Div interview. OSC. Final step. Karena aku punya trauma kalau speaking. Karena tahun Duta 7 waktu Duta 7 seleksi aku ikut. Daftar juga dan waktu itu ngeblank. Dan akhirnya di tahun berikutnya tuh kayak bener-bener ngasah terus public speakingnya supaya ya minimal nggak kaget. Nggak ngeblank terus malah dapat bahasa Inggris. Dan saya latihan kan malah bahasa Inggris. Challenge-nya baru lagi. Challenge-nya ya. jadi lebih baru. Bukan Tapi jadi song. emang kita kan sebagai duta harus nyiapin segala hal ya. Betul. Ya karena di angkatan aku nggak ada OSC. Jadi aku nggak khawatir dengan itu. Bisa dibilang interviewnya tuh agak beda kayak gitu, nggak kayak misalnya kita interview ke organisasi atau kayak gitu ya. Di situ aku kayak gak nyangka ya, nggak bisa jawab, terus aku ngeblank, terus setelahnya aku nggak nangis juga sih, maksudnya kayak merenung kayak gitu. Terus waktu kan bisa dibilang gak lamanya langsung pengumuman, terus aku udah kayak nggak terlalu excited gitu untuk buka pengumumannya. Ternyata masih ada kayak gitu, masih dikasih kesempatan di next seleksi kayak gitu. Jadi aku dari situ belajar kalau misalnya next ditanya lagi aku nggak boleh gak jawab kayak gitu, seenggaknya bisa diomongin aja kayak gitu apa yang terlintas di pikiran aku. Karena banyak pikiran pertama, terus juga persiapannya tuh kayak masih merasa kurang waktu itu. Enggak, soalnya pas lagi pengumuman itu tuh Kavela duluan yang disebut dan aku disebutnya kedua terakhir. Jadi pas Kavela disebut, terus kayak ya udahlah, aku kayaknya pulang nggak bawa apa-apa nih gitu. kayak pulang harus nyiapin jawaban nih gitu. Jadi seneng banget pas. Pulangnya bawa sesuatu ya. Itu aku gak nyangka, itu langsung nangis loh bang, langsung nangis karena gak nyangka banget kan, karena aku tahu kalau Kak Galuh itu kan exchange ya, jadi aku kira bakal Kak Galuh aja yang dipilih gitu kan, tapi ternyata nama aku duluan yang
disebut. Terus kayak Kak Gunawan Duta 7 tuh udah bilang, oh udah berarti kalian nih berdua gitu. Ternyata di akhir banget kan Kak Galuh itu disebut juga namanya. Terus akhirnya kita bertiga benar-benar kepilih jadi duta. Terus langsung telepon duta batch 6 Kak Jiun, kita juga langsung kumpul sama Kak Gunawan berempat, terus kita teleponan. Itu benar-benar nangis. Aduh dia pengen nangis lagi. The best moment mungkin aku baru pertama kali naik pesawat itu kan. Masih kita IPB. Waktu nomorku dipanggil waktu final stage karena waktu tahun lalu aku nunggu nggak dipanggil dan ternyata Bang Aldi dipanggil kayak oh kayaknya udah deh cuma satu orang dari FMIPA. Terus ya udah langsung HP-nya jatuh ke bawah karena aku megang HP, dia jatuh ke bawah terus shock dan langsung maju dan itu udah nangis sih. Aku pas naik ke atas panggung tuh kan langsung nangis. Terus pas turun ke atas panggung, pas mau tanya pulang di video call sama mama. Jadi aku sama mama sama-sama nangis di video call. Pasti yang bisa kita bicarakan sekarang pasti setiap tahunnya ada perkembangan ya Ya, guys betul. Meskipun tahapannya sama pasti nggak akan sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi saksikan aja atau nantikan saja kejutan-kejutan berikutnya teman-teman, karena mungkin kayak dapat door prize kali ya. Iya, luar pokoknya luar Iya. jreng. Keluarga Wonderful. Amazing. Dadakan. Sempurna. keren. Bahagia. Kenapa dadakan? Karena kita harus siap sebagai Duta IPB itu apapun kondisinya kita harus siap menjalani Setuju. apapun tugasnya. Mitos. Karena aku bukan dari angkatan senior. Mitos. Ya karena bukan cuman good lookingnya aja yang dilihat, tapi semua all package gitu. Jadi kayak jago public speaking, terus dia bisa membawakan presentasi dan promosi tentang IPB dan lain sebagainya. Yang percuma good looking tapi attitude jelek. Karena aku bahkan jadi ketua divisi di Himpro aku. Pesan dari aku teman-teman, jangan mau kemakan sama overthinkingnya teman-teman sendiri. Karena menurut aku yang membunuh kita tuh bukan orang lain tapi malahan pikiran kita sendiri kayak gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman kalau misalnya ngerasa belum pantas, kenapa harus nunggu pantas dulu gitu? Karena kan kita di Duta IPB kan belajar ya teman-teman ya, belajar gitu. Kita juga di awalnya masuk gak tiba-tiba kayak keren kayak misalnya kayak Kak Andri, Karima dan kakak-kakak yang di atas gitu yang lain. Jadi pokoknya teman-teman di Duta IPB itu kita selalu belajar kayak gitu. Jadi buat teman-teman jangan ragu lagi, segera klik link pendaftarannya di bawah ini. Mungkin nanti kakak editor boleh Ya, di bawah di sini ya. Di atas juga boleh. Di sini. Ya pokoknya teman-teman bisa langsung aja klik itu linknya. Terus dari aku buat kalian yang masih ragu-ragu pengen daftar Duta IPB, mungkin karena mikirnya nanti saingannya pasti pada pinter-pinter, pada cantik-cantik gitu, kalian jangan mikir kayak gitu. Kalian tuh nggak boleh insecure. Yang penting itu kalian punya bakat atau kalian punya kemampuan, kalian juga punya percaya diri dan juga jadi diri sendiri. Itu aja. Pokoknya kalian fokus sama diri kalian sendiri, jangan lihat orang lain ini sampai kalian setuju sama Bang Ali tadi, overthinking jadinya kan. Jadi kalian nggak bisa maksimal di dalam setiap seleksi. Jadi kalian fokus sama diri kalian sendiri. Ya, kalau dari aku pokoknya do your best. Bener tadi kata Kak Faris, jangan ngelihat kelebihan orang lain aja, tapi kamu juga harus bisa nunjukin kelebihan diri kamu. Apa sih yang unik dari diri kamu dibandingkan orang lain gitu. Pokoknya jangan terpaku sama kelebihan orang lain sampai kamu lupa kalau kamu tuh juga punya kelebihan sendiri kayak gitu. Pokoknya be prepared and do your best. Yes. Kalau dari aku selalu pegang kata-kata ataupun kalimat yang dari aku itu adalah believe in yourself, confident in yourself, and be impactful. Dan juga dari teman-teman semuanya yang ikut Duta 8 kemarin dan belum lolos, itu kalau misalkan kamu ingin mendaftar lagi dan ingin mewujudkan mimpi kamu, daftarkan sekarang di Duta 9. Kamu telah menunjukkan value-nya itu dengan maksimal bahwa kamu akan bisa menjadi Duta IPB batch 9.